selamat pagi teman-teman. Balik lagi sama kita di TNT. Hari ini kita bakal bikin video tentang pengobatan nih si nenek, si kura-kura Ambon yang sekarang udah jadi aldabra, yang dulunya sakit parah banget, tapi udah kita obatin dan obatnya itu cukup murah sekali. Sebenarnya videonya itu udah berusaha kita upload berapa kali, tapi kita gagal terus, dan semalam itu udah 7 kali upload. Cuman malah dia file error, filenya tidak ditemukan gitulah pokoknya. Akhirnya kita ngedit lagi, dan untungnya footage-nya itu footage kayak pas lagi ngobatin dia itu masih ada. Kan nggak lucu kalau pas ngobatin dia pas dianya udah sembuh. Oh iya, sebelumnya kita bakal jelasin penyakitnya ini apa sih kemarin. Dia itu, si nenek ini pas kita ketemu kita ngelihat dia mukanya itu bengkak banget, terus ada lendir-lendirnya, terus dia matanya merem bengkak dan sama sekali nggak mau yang namanya makan. Terus gejala-gejala kayak gitu tuh biasanya penyebabnya karena kalau yang di sini ya, kalau di sini si nenek sendiri ini dia udah cukup tua banget, malah dia udah beberapa puluh, hampir 12 tahun. Jadi karena dia tempatnya kita campur sama yang muda-muda, jadi dia nggak kebagian pakan. Selain nggak kebagian pakan, terus dia juga ya selalu kalah pakan dan selalu teraniaya gitu. Permasalahannya kalau misalnya kura-kura udah tua itu sistem metabolisme badannya dia itu sedikit lebih lambat ya. Jadi kita kudu kasih dia tempat yang lebih bagus dan lebih bersih, dan kalau bisa ya yang seumuran, karena yang muda-muda itu makannya selalu beringasan, akhirnya dia nggak kebagian dan dia mungkin dia nahan lapar dan kena panas dingin, lama-lama dia KO juga. Kalau tanya sendiri sakitnya apa, kemarin itu dia kena pneumonia akut. Yang ini ya, yang kita suspeknya ya, dia itu kena pneumonia akut, terus dia juga kena ya semacam infeksi saluran napas, terus matanya juga iritasi, matanya bengkak banget, dan sama di leher-leher itu kembung dia semacam keracunan. Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut. Sebenarnya kita itu sama sekali nggak ada niat buat bikin video pengobatan macam ini, karena selama ini yang kita lakuin kalau udah kita ngobatin kura-kura ya kita obatin aja gitu kan. Tapi ternyata pas kita lihat di grup itu banyak banget orang yang ngalamin hal yang sama, terutama kura-kura Ambon dan kura-kura res ya. Kalau buat kura-kura res, cara ini pernah kita coba dan berhasil juga. Nah, di sini udah hari ketiga ya, karena kita nggak punya footage hari pertama, hari keduanya. Jadi karena kita baru cek di grup, akhirnya kita lihat oh ini kayaknya penting nih, dan kita bisa share nih. Masa kita aja sendiri sih yang nyembuhin kura-kura, dan teman-teman bolak-balik mati kura-kuranya, itu kan nggak baik banget sama sekali. Alat-alatnya apa aja? Bahan-bahannya, yang pertama kalian butuhkan air bersih, terus kemudian garam ikan. Garam ikan di sini fungsinya buat sterilisasi, penghilang bakteri. Nah, airnya juga kalau bisa air yang udah diendapkan cukup lama. Di situ kalian bisa tambahkan garam ikan secukupnya. Kalau kalian nanya atau kalian nggak punya garam ikan dan kalian cuma punya garam dapur, itu boleh sebenarnya garam dapur boleh, karena di garam dapur itu pembedanya cuman dia udah ditambahkan yodium. Setahu saya ya, nggak tahu kalau yang lainnya. Cuma kita juga pernah pakai garam dapur karena kita punya garam ikan, dan itu juga bisa buat kura-kuranya. Sekedar penjelasan singkat buat teman-teman, lendir-lendir itu dari mana sih berasal? Kayak pas lagi dia pilek. Nah, di situ lendir itu semacam bentuk metabolisme tubuh kura-kura sendiri. Kalau ada bakteri asing masuk, jadi seperti nanah pada luka kita juga sama. Kita flu juga karena virus atau karena bakteri masuk ke hidung kita, dan cara badan kita ngeluarinnya ya lewat lendir-lendir tersebut. Tapi trikinya lagi, kalau misalnya kura-kura Anda lagi dehidrasi, dia juga bakal ngalamin gejala yang hampir serupa. Biasanya mulut-mulutnya itu keluar buih-buih, tapi dia lebih buih ya, bukan lendir-lendir kental banget gitu. Nah, selanjutnya kalian aduk-aduk itu sampai garam-garamnya terlarut. Kalau udah terlarut, kalian bisa langsung masukin kura-kuranya.
habis kalian masukin kura-kuranya, kalau misalnya kalian bisa atau kura-kuranya nggak sembunyi, itu kalian bisa gosok-gosok tuh di sekitaran mukanya, kalian bersih-bersihin lendir-lendirnya yang ada. Tapi biasanya sih udah, kalau kalian udah rendam kayak gini dia bakal terlarut sendiri. Jadi tinggal kalian goyang-goyang, ntar udah bersih. Terus selanjutnya kalian bisa tinggalkan tuh kura-kuranya, kalian rendam dulu selama 5 menit sampai 10 menit. Kalau sudah 10 menit, apa yang harus dilakukan selanjutnya? Selanjutnya kalian tinggal ambil gentamisin. Gentamisin di sini ada 2 ya, buat teman-teman. Ada 2 varian dan 2 jenis. Varian yang pertama yang warna hijau ini, yang varian yang kedua yang warnanya coklat. Itu sama. Dan variannya juga jenisnya juga ya, yang 0,3 kandungannya sama yang 1%. Kalau buat yang anak-anak atau buat kura-kura baby kalian pakai 0,3 karena di manusia itu sama dengan buat anak-anak, dosisnya lebih kecil gentamisin sulfatnya. Dan kalau yang buat dewasa itu 1%, dosisnya lebih besar. Kalau buat kura-kura kalian udah 10 cm up, kalian bisa pakai yang dewasa. Sama info tambahan, gentamisin sendiri kalau misalnya kalian udah buka tutupnya dalam jangka waktu sebulan, gentamisin itu udah nggak baik lagi buat dipakai. Jadi setelah pengobatan, kalau sekiranya dalam sebulan kalian nggak ada pengobatan lagi, itu kalian bisa buang gentamisinnya. Kalau kalian penasaran kenapa kita pakai gentamisin, karena di sini gentamisin sendiri itu masuk antibiotik yang ampuh banget buat ngilangin bakteri. Bakteri-bakteri gram negatif itu dia cepat banget buat ngilangin. Sebenarnya kalau obat buat kura-kura sendiri udah banyak diperjualbelikan karena di sini nggak ada pet shop yang spesialis reptil, jadi kita pakai yang adanya aja. Di sini setelah pengobatan, setelah kalian teteskan secukupnya itu, kalian bisa diamkan dia di tempat kering biar obatnya nggak tercuci lagi. Itu kalian bisa biarkan beberapa jam untuk kemudian kalian pindah ke tempat perawatan. Nah, untuk perawatan kita biasanya pakai tempat kayak gini untuk pagi doang ya, biar dia nggak dehidrasi banget. Jadi dalam sehari kalian lakukan 2 kali penetesan gentamisin, pagi dan malam. Malam itu kalau bisa jam 8 malam. Setelah jam 8 malam kalian bisa dry dock dia sampai pagi. Begitu seterusnya diulang-ulang sampai dia sembuh. Untuk pemberian pakan selama pengobatan itu kalian bisa coba-coba dulu kasih makan dia pakai pelet, atau kalian bisa, lebih bagus sih pakai ikan, udang, itu lebih bagus banget buat mereka. Karena selain banyak kandungan gizinya yang lebih bagus, itu juga bantu dia buat pengobatan. Kalau di sini kita campur-campur ikan, udang dan kulit ayam biar kadar lemaknya cukup tinggi, meskipun itu lemak jahat sih sebenarnya. Oh ya, ini air sebenarnya bersih, cuman karena dia ngaduk-ngaduk lumpur jadi kotor banget nih. Dan uniknya lagi, karena sudah terlalu sering di dry dock, si nenek sekarang resmi jadi kura-kura darat yang butuh air di kala minum doang. Emang habitnya Ambon sih aslinya kayak gitu sih, mereka lebih suka mendem di lumpur, di tanah-tanah gitu, lebih suka gitu. Dan jalan-jalan keliling-keliling hutan, pinggir-pinggir sungai. Dia nggak selalu full banget berenang, kecuali pas lagi masih baby ya. Pas masih baby itu mereka bakal rutin banget berenang. Sini bisa kalian lihat, ini udah kurang lebih 2 minggu perawatan. Karena nenek sendiri udah termasuk kura-kura yang sangat tua. Jadi kalau kura-kura kalian lebih muda itu harusnya reaksi terhadap obatnya lebih cepat dan harusnya dia lebih cepat sembuh. Berhubung karena dia udah tua, metabolisme dia udah lambat. Jadi kita butuh waktu yang agak lama banget. Buat kalian yang selalu support kita, terima kasih banyak. Karena dukungan dari kalian tuh bikin kita makin semangat gitu buat bikin video. Dan kalau misalnya kalian punya masalah-masalah lainnya, kalian bisa komentar di bawah. Apa masalahnya kalian bisa sharing ke kita. Terus siapa tahu kita bisa bikinkan videonya. Kalau kita paham penyembuhannya gimana, kita bakal bantu bikinkan video itu buat kalian. Dan itu aja dari kita.
Ingat, jaga kura-kura kalian tetap sehat dan tetap di rumah. Kalau bisa tetap di rumah. Aku nggak peduli sama yang namanya new normal itu, biar aja. Dah, itu aja, bye.